Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yulia Istriani, mahasiswi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Tunasusada, Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, merupakan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Sampel tersebut dapat berupa urin, darah, sputum, ataupun sampel hasil biopsi. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnosis tes, sehingga dapat terjadi reaksi positif palsu atau negatif palsu. Di dalam uji laboratorium, terdapat tes rutin dan non-rutin. Tes ini terdiri dari panel demam, panel check-up kesehatan, panel premarital, panel pengolahan diabetes mellitus, pemeriksaan pada awal kehamilan, serta panel touch. Lalu selanjutnya tes laboratorium yang sering dilakukan. Yang pertama ada tes darah lengkap. Tes ini mengukur tiap komponen dalam darah. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih yang kemudian dapat menyebabkan leukemia atau kelainan darah. Tes ini mengukur jumlah sel darah putih, hemoglobin, hematrosit, dan platelet dalam darah. Jumlah sel darah putih yang tinggi dapat berarti tubuh melakukan perlawanan terhadap infeksi yang tidak terdeteksi. Lalu yang kedua yaitu screening kimia darah. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi infeksi atau efek samping obat. Salah satu fokus terpenting dalam tes ini yaitu monitor rezim hati. Hati merupakan organ tubuh penting karena hati memantau, memproses obat-obatan, dan karena obat-obatan ini menuntut lebih banyak dari hati. Ada kemungkinan terjadi toksisitas hati yang dapat mempengaruhi kesehatan umum. Albumin, alkalin fosfat, dan bilirubin juga perlu dimonitor untuk memastikan hati bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya ada macam-macam uji laboratorium. Ada 4 uji yaitu yang pertama alkalis fosfatase, yang kedua bilirubin, yang ketiga glukosa, dan yang keempat blood urea nitrogen atau BUN. Yang pertama yaitu alkalin fosfatase, merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta, serta biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang di dalam empedu. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver, dan konsentrasi akan meningkat jika terjadi obstruksi aliran empedu. Obat-obat yang mempengaruhinya yaitu yang pertama obat AINS. Ini dapat menurunkan angka alkalin fosfatase. Lalu yang kedua paracetamol. Dengan mekanisme dapat meningkatkan angka dari alkalin fosfatase. Paracetamol ini dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan neukrosis. Nah, terjadinya neukrosis ini yang menyebabkan meningkatnya angka alkalin fosfatase. Lalu yang kedua yaitu bilirubin. Bilirubin merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Pembuangan sel darah merah yang sudah tua atau rusak dari aliran darah dilakukan oleh empedu. Selama proses tersebut berlangsung, hemoglobin akan pecah menjadi bilirubin. Obat-obatan yang mempengaruhi bilirubin yaitu yang pertama, fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Fenobarbital meningkatkan aktivitas glukoronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukoronat, sehingga dapat cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Lalu yang kedua, estrogen steroid anabolik dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang disebabkan karena terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit, yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel. Obat-obatan yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan atau anestesik, isoniazid, dan chlorphoramazid. Lalu yang ketiga yaitu glukosa. Obat-obat yang mempengaruhinya adalah yang pertama atenolol. Interaksi dengan laboratoriumnya dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Lalu yang kedua yaitu kortikosteroid golongan glukokortikoid. Dengan interaksi dengan tes laboratoriumnya dapat menurunkan konsentrasi glukosa, serta mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake atau penggunaan glukosa oleh jaringan, mungkin melalui hambatan transfer glukosa.
Lalu selanjutnya ada blood urea nitrogen atau BUN-tes. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Obat-obatan yang mempengaruhinya yaitu furosemid, piroksikan, dan vankomisin. Yang pertama yaitu furosemid. Furosemid dapat meningkatkan BUN dengan mekanisme furosemid adalah golongan obat diuretik kuat yang dapat menyebabkan glomerulosodium dan air yang tinggi sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal akan berkurang. Lalu yang kedua yaitu vankomisin. Vankomisin dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya, vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Lalu yang ketiga yaitu piroksikan. Piroksikan sedikit dapat meningkatkan kadar BUN. Dengan mekanismenya, penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINES menyebabkan kenaikan kadar blood urea nitrogen. Lalu selanjutnya yaitu transminase. Ini untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dilakukan dengan pengukuran SGOT dan SGPT. Yang pertama yaitu SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans. Penurunan kadar SGOT terjadi pada saat kehamilan diabetik, ketoasidosis, dan beriberi, sedangkan peningkatan kadar SGOT pada kondisi IMA. Obat yang meningkatkan SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu SGPT atau serum glutamat piruvat transminase. SGPT dapat meningkatkan kadar hepatitis virus akut, hepatotoksisitas yang menyebabkan nekrosis hepar. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, dan lain-lain. Rifampicin dengan mekanisme kerjanya dapat meningkatkan efek hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Lalu yang kedua metformin dengan mekanisme dapat menurunkan absorpsi gula dari saluran lambung usus. Lalu trigliserida. Obat-obatan yang dapat menurunkan kadar trigliserida yaitu asam askorbat, kofibrat, fenformin, dan metformin. Lalu selanjutnya isoniazid dapat menimbulkan iterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosibulator, sehingga hal ini dapat meningkatkan aktivitas enzim. Lalu yang terakhir yaitu kolesterol. Obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol yaitu tirosin, estrogen, aspirin, antibiotik, tetrasiklin, dan lain-lain. Vitamin C dosis tinggi menurunkan kadar kolesterol melalui mekanisme memperbesar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, lalu meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk menambahkan penumpukan kolesterol arteri. Lalu mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Lalu keratin serum. Keratin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Yang pertama, obat golongan AINES. Ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar keratin dalam darah. Lalu yang kedua, amfoterisin. Ini menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat ada penurunan fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar keratin dalam darah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.